Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Munawara dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi Administrasi Negara kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Jadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih analisis lingkungan internal itu. Jadi analisis lingkungan internal itu adalah analisis yang dilakukan terhadap kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan, di mana kekuatan perusahaan berarti suatu perusahaan itu mampu memanfaatkan dan dapat mencapai target pasar. Sedangkan kelemahan perusahaan itu sendiri berarti bahwa suatu perusahaan itu mengalami ketidakmampuan untuk mencapai target pasar. Dan ada 7 faktor-faktor strategik internal. Yang pertama yaitu ada pemasaran. Nah, di pemasaran ini lebih berfokus pada proses promosi, kemudian kekuatan merek, kemudian riset pasar, dan kemampuan menarik serta mempertahankan pelanggan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan aktif dalam media sosial untuk mempromosikan barang-barang hasil produksi mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada keuangan dan auditing, di mana di sini pengelolaan arus kas, anggaran, dan pencatatan keuangan secara akurat. Seperti misalnya dalam suatu perusahaan itu melakukan laporan keuangan secara rutin untuk mengukur biaya operasional atau laba yang masuk. Kemudian yang ketiga yaitu produksi, operasi, dan teknik, di mana di sini lebih menekankan pada efisiensi proses, kemudian kapasitas produksi, kemudian kualitas hasil yang dicapai. Contohnya yaitu penggunaan mesin otomatis untuk mempercepat produksi suatu barang. Yang keempat yaitu ada personalia. Di personalia ini lebih berhubungan kepada rekrutmen, pelatihan, dan kinerja karyawan. Misalnya itu dalam suatu perusahaan melakukan pelatihan secara rutin, misalnya setiap 1 minggu sekali itu melakukan pelatihan, di mana pelatihan ini berguna untuk meningkatkan skill para pegawai atau karyawan suatu perusahaan. Kemudian yang kelima ada manajemen mutu. Manajemen mutu ini lebih kepada bagaimana mengontrol kualitas produksi atau layanan agar tetap sesuai dengan standar. Contohnya misalnya itu suatu perusahaan sebelum mengirimkan produksi mereka, sebaiknya mereka melakukan pengecekan terlebih dahulu bagaimana kualitas produksi mereka itu layak untuk diterima oleh konsumen mereka. Kemudian yang keenam yaitu ada teknologi informasi. Ini berarti penggunaan sistem digital untuk mendukung operasional dan efisiensi kerja. Misalnya dalam suatu perusahaan itu menerapkan sistem penggunaan absensi digital. Kemudian yang ketujuh yaitu organisasi dan manajemen umum. Ini lebih kepada bagaimana mengatur struktur, kemudian bagaimana koordinasi dan pengambilan keputusan. Contohnya yaitu seperti pembagian tugas yang jelas antara divisi satu dengan divisi lainnya agar tugas itu lebih terarah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan terhadap pengamatan dan analisis internal, di mana pendekatan terhadap pengamatan dan analisis internal dilakukan dengan cara membandingkan pengukuran variabel-variabel faktor strategi internal dengan mengukur kinerja masa lalu perusahaan. Dan manajer strategik dapat mengamati dan menganalisis variabel internal dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu ada analisis PIMS. Analisis PIMS ini membantu dalam menemukan faktor-faktor strategik internal yang relevan bagi badan-badan usaha dengan menggunakan model regresi. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis rantai. Analisis rantai ini merupakan cara yang digunakan untuk menilai seluruh aktivitas internal
dengan memetakan atau mengevaluasi setiap kegiatan utama atau pendukung di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis fungsional. Analisis fungsional ini merupakan analisis yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengamati dan menganalisis lingkungan internal perusahaan dengan melihat keahlian dan sumber daya perusahaan. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam analisis fungsional ini, seperti struktur, budaya, pemasaran keuangan, pengembangan dan penelitian, operasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.